Jadi milenial dan orang tua saling mendukung satu sama lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Kades Desa PGS Kades Desa Danau yang kami hormati, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Ketua DMA, Bapak Babinsa dan Ramil, Ibu pendamping serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Pak menyampaikan materi lagi. Kalau kemarin materinya tentang kenakalan remaja, hari ini kita akan bincang-bincang tentang adat. Sebenarnya pas ditelepon untuk bicara tentang adat, saya agak sedikit melamun. Karena apa? Mungkin bukan kapasitas untuk berbicara masalah adat, tapi alhamdulillah tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Ketua BMA. Jadi kami di tupoksi kami di KUA itu persoalannya adalah persoalan menikahkan, talak rujuk dan lain sebagainya. Untuk adat ini memang ini adalah kompetensinya Bapak dari BMA. Baik, sedikit saya akan mengulas. Kalau kita tadi sudah praktek ya Pak, mohon maaf saya ngomongnya bahasa Indonesia karena belum mahir bahasa Jawa satu. Nah, jadi mungkin sebelum menyampaikan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya lengkapnya tadi Ibu Musliani, bisa dipanggil Ibu Yani atau Umiani. Saya dari KUA Kecamatan Lebong Atas, tinggalnya di pesantren Nurul Quran, itu pesantren kami. Nah, jadi silahkan bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau main berkunjung, kami terbuka. Jadi baik, kalau tadi Bapak Ketua BMA sudah mengurai tentang praktek adat ya Pak ya. Mudah-mudahan kalau adatnya dipraktekin akan ada kesamaan-kesamaan. Insya Allah budaya kita itu kaya. Jadi Indonesia itu sebuah negara yang sangat kaya suku bangsa adat istiadatnya. Kita harus syukuri dengan perbedaan kekayaan tersebut, Indonesia masih tetap bersatu. Dengan adanya Pancasila, dengan adanya bahasa yang sama, kita menjadi satu negara kesatuan, yaitu negara Republik Indonesia. Kalau dalam bahasa kami, bahasa Kementerian Agama itu sedang menggiatkan moderasi beragama. Nah, jadi adat tadi adalah merupakan salah satu indikator dari moderasi beragama, yaitu menerima terhadap tradisi dan budaya lokal. Nah, jadi tidak bertentangan dengan institusi kami Kementerian Agama, justru harus dibudayakan seperti sepanjang tadi tidak bertentangan dengan agama. Seperti Bapak DMA katakan, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Nah, seperti itu. Jadi sepanjang dia tidak bertentangan dengan agama, maka agama menerima adat. Nah, kita kan sering ngomong-ngomong adat, apa adat, ya Pak. Nah, jadi adat itu sebenarnya asal katanya itu dari bahasa Arab, adah. Nah, adah itu diartikan sebagai kebiasaan, kebiasaan praktek yang terus berulang-ulang, kemudian dipraktekkan di dalam masyarakat menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi hukum adat. Kalau sudah menjadi hukum, kalau dia tidak dilaksanakan ada sanksi, namanya sanksi adat. Nah, itu asal muasalnya. Sedikit kita berteori. Sebenarnya dulu kami kuliah tuh ada kuliah hukum adat 2 SKS. Nah, itu di kuliah kami dulu di Fakultas Hukum. Nah, bagaimana sebenarnya undang-undang atau hukum positif kita menampung hukum adat ini? Boleh tidak tadi pakai iben-iben ya Pak ya? Itu melanggar hukum nggak? Nah, seperti itu kan pertanyaannya. Nah, di dalam undang-undang kita sendiri, di Undang-Undang 1945 itu diatur di dalam pasal 18B ayat 2 yang isinya bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi boleh kita pakai hukum adat terserah, yang penting dia tidak bertentangan dengan hukum positif. Jadi boleh tetap dikembangkan, justru itu menjadi kekayaan budaya kita.
itu justru menjadi negara kita menjadi semakin besar. Nah, kemudian dalam istilah fikih sendiri, adat itu boleh dijadikan hukum. Ngapa? Karena di dalam fikih itu ada kaidah fikihnya, yaitu al-adat al-muhakkam. Adat itu bisa jadi dasar dalam menetapkan suatu hukum. Nah, jadi boleh intinya. Yang penting tadi tidak bertentangan. Nah, di dalam hukum adat, saya sedikit berteori ya Pak ya. Nah, itu kan biar kita tahu asal muasalnya apa pakai adat-adat. Nah, itu asal muasalnya. Jadi di dalam hukum adat itu banyak yang diatur. Apa banyak yang diatur? Masalah keluarga ada, masalah perkawinan ada, masalah waris ada, masalah tanah ada, dan lain sebagainya. Tergantung wilayahnya masing-masing. Lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang, ya Pak ya. Desa Danau sama desa Gunung Alam mungkin ada perbedaan. Rejang Lebong sama Lebong mungkin ada perbedaan, tetapi ada kesamaan-kesamaannya juga. Nah, jadi gitu. Nah, kalau kami dari KUA mau lihat sudah sah secara adat Bu, sudah sah secara rukun agama Bu. Cak mana Bu? Nah, kalau kami di KUA karena dia bertujuan untuk mencatatkan perkawinan, walaupun dia sudah sah secara adat, sudah sah secara agama, kalau untuk melakukan pencatatan perkawinan di KUA maka harus sesuai syarat-syarat yang dipersyaratkan untuk mendapatkan buku nikah. Nah, jadi walaupun dia sah secara adat, sah secara agama, belum tentu sah secara negara. Nah,